Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahul uqubata fid dunya. Berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah menghendaki kepada hambanya akan suatu kebaikan, Allah akan percepat baginya hukuman di dunia. Ya. Jadi kalau Allah sayang sama kita, cirinya adalah Allah percepat hukuman. Yang namanya hukuman hadirin, berarti ada salah nggak? Ada salah. Kecuali orang yang nggak salah, kayak Nabi, kayak Rasul, para wali. Mereka orang-orang yang bisa dikatakan nggak ada salahnya, para Nabi dan Rasul itu. Maka para Nabi dan Rasul namanya bukan hukuman hadirin. Ketika mereka mendapatkan musibah, mendapatkan masalah, itu bukan hukuman, tapi hakikatnya itu adalah perkara yang memantapkan keimanan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mantepin hadirin. Karena jujur orang kalau nggak pernah ngerasain musibah, nggak pernah ngerasain masalah, maka nggak mantap di punya hati. Makanya kenapa kita harus hormati orang-orang yang sudah tua, wabil khususnya orang yang sudah beruban, karena mereka orang yang sudah merasakan berbagai macam musibah tuh ya. Nah ini, jadi inilah hadirin, Allah kalau cinta sama hambanya, Allah percepat hukumannya. Jadi nggak disono tar dihukumnya. Ya. Alhamdulillah ya, saya pribadi selaku pengajar suka ngomong, suka ngasih nasihat. Ya nggak jauh-jauh, salahnya omongan. Yang namanya tukang ngomong, salahnya ngomong. Alhamdulillah nih malam nih, belas ini sariawan, belas ini sakit gigi, bibir perih hadirin. Ya, kenapa ini hadirin? Ini tanda Allah sayang, insya Allah. Dipercepat hukumannya, jangan sampai nanti omongan saya yang salah, dihukumnya nanti di akhirat, mending di dunia. Ya. Makanya nih kita kalau sakit daripada anggota tubuh kita, coba kita anggap itu teguran dari Allah, anggap itu tanda sayang Allah, anggap itu adalah anugerah dari Allah hadirin. Ya. Bisa nggak kira-kira kita nganggap nih sakit itu anugerah? Ya. Alhamdulillah. Ya. Walaupun gitu. Bahkan saya baca dalam satu kitab hadirin, zikirnya orang yang sedang sakit, ya, adalah kalimat itu disunnahkan orang kalau lagi sakit nyebut karena adalah Allah. Orang kalau lagi sakit bilang apa? Ini bukan ngeluh, bukan ya, ngerintih, kayak orang meriang. Itu rintihan orang yang sakit mengucapkan itu kata ulama adalah zikir. Tuh. Ya. Jadi bukannya aduh, bukan. Aduh sialan bukan ya. Tuh. Dia kalau mau nyebut Allah kepanjangan, singkatnya aja tuh. Ya. Nah, itu hadirin. Jadi kembali lagi tadi, cara pandang seorang mukmin adalah ketika dia bisa memandang suatu musibah yang diterima adalah anugerah dari Allah, tuh ya. Nikmat dari Allah. Apa buktinya? Kemarin tukang es tuh. Tukang es teh. Ya. Tukang es teh dari rumah dagang nyampe tempat lokasi acara dikata goblok, maaf hadirin, ame salah satu dai. Saya mau tanya, ya, dikatain itu nikmat apa musibah? Musibah. Secara zahir apa tuh? Musibah. Tapi ini namanya musibah berbuah anugerah. Tuh, gara-gara dikatain umroh sekeluarga. Gara-gara dikatain dapat duit ratusan juta. Sekarang saya mau tanya, mau dikatain? Ya. Inilah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu tuh di balik sakit ada apa, kita nggak tahu. Kita nggak tahu di balik musibah yang menimpa kita nggak tahu.
Makanya baik sangka modal kita kepada Allah. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, apabila Allah menghendaki pada hambanya keburukan, amsaka anhu bidzambih, Allah tahan dosanya. Allah enggak balas. Makanya nih kalau kita ngelihat ada di dunia, Ustadz, tetangga saya Ustadz maksiat mulu, dosa mulu, ya. Tapi kok hidupnya enak-enak aja Ustadz. Saya Ustadz sering ke masjid, sering duha, sering taklim, kok hidup saya susah Ustadz. Nah ini hadirin ya, rubah cara pandang kita. Mereka yang maksiat itu lagi ditahan hukumannya sama Allah, entar nanti di akhirat walahum adzabun azim. Itu ya, luar biasa. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, ditahan sampai kapan? Sampai Allah ya membalasnya di hari kiamat. Tuh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idzamal jaza ma idzamil bala, sesungguhnya besarnya balasan Allah bergantung besarnya bala. Tahu kenapa para nabi kedudukannya tinggi? Karena bala musibahnya besar hadirin. Ini biar kita tahu aja, sakit kita ame nabi beda. Nabi kalau sakit 2 kali lipat sakitnya dari kita. Ya, jadi kalau kita sakit hadirin nih, ame nabi jauh kita. Para nabi 2 kali lipat sakitnya dari sakitnya kita. Ya, para wali pun sama. Ya. Makanya semakin tinggi kedudukan berarti dia punya musibah bala yang besar. Tapi buat mereka bala tersebut enggak masalah. Karena mereka anggap bala yang menimpa mereka itu adalah anugerah berbalut musibah. Tuh. Jadi mereka tenang hadirin. Ya. Udah tahu balasannya apa nih? Musibah. Balasannya rahmat. Balasannya anugerah. Kalau kita kan belum tahu. Ya. Makanya Allah ya mengenalkan dirinya kepada kita dengan 3. Silakan catat. Ya. Yang pertama, ya, Allah mengenalkan dirinya pada kita ya lewat musibah. Tapi ada orang, yang pertama nih, ini orang nggak tahu bahwa itu cara Allah mengenalkan dirinya. Dia marah ketika kena musibah, dia marah karena dia nggak tahu ini cara Allah mengenalkan dirinya, sehingga dia murka dengan musibah itu, berujung Allah pun murka kepada dia. Makanya cara Allah mengenalin dirinya kepada hamba dengan musibah. Coba dah, banyakan mana orang ingat Allah lagi senang apa lagi susah? Lagi susah. Banyakan mana orang ingat Allah? Orang yang lagi banyak duit apalagi sedikit duit? Sedikit duit. Makanya itu cara Allah. Cuman yang pertama tadi ini orang lupa. Dia nggak ingat tuh bahwasanya musibah itu pemberian Allah, maka dia murka. Yang kedua, ini seorang hamba dikasih musibah sama Allah. Dia ingat Allah. Ini dari Allah, teguran buat saya. Ya. Maka dia ridho dengan teguran itu, Allah pun ridho kepadanya. Kedua orang ini, yang pertama tadi sama-sama su'ul adab sama Allah, sama-sama dosa, berbuat dosa sama Allah. Nah, ada pun yang ketiga enggak berbuat dosa hadirin, tapi Allah kasih musibah juga. Dia ingat ini musibah dari siapa? Dari Allah. Dia redho, Allah pun redho kepadanya. Artinya apa? Ada orang dapat musibah karena sebab dia maksiat, ada orang kena musibah kagak maksiat, tetap kena musibah. Ya. Jadi kalau ada orang bilang gini, gue mau jadi orang bener aja biar nggak kena musibah. Justru orang bener juga kena musibah. Mending mana orang jadi orang bener kena musibah apa orang nggak bener kena musibah? Ya orang bener kena musibah. Orang bener kena musibah anggapnya itu anugerah. Itu diampunin dosanya, diringanin azabnya di hari kiamat dan sebagainya tuh ya. Nah makanya kata Allah tadi, kata Nabi, wa innallaha ta'ala idza habba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta sama satu kaum, Allah beri mereka bala. Faman radiya falahu ridho. Siapa yang senang, ridho, menerima, maka Allah berikan ridho buat dia. Wa man sakhita, siapa yang murka, falahu suhud, maka dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Auzubillahi min dzalik. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Ya. Nah, jadi begitu hadirin. Kemarin saya baca kitab. Intinya nih kitab ngajarin gimana kita, ya, gimana sikap kita ketika menerima musibah dari Allah. Ya.
ketika menerima musibah dari Allah. Ya. Kata kitab itu, kalau kita mendapatkan ya apapun, anggap itu adalah kebaikan Allah. Apapun itu, mau itu bentuknya enak atau nggak enak, anggap itu kebaikan dari Allah. Kalau itu kebaikan dari Allah, jelas kita anggap baik ya baik. Tapi kalau itu keburukan dari Allah, terus kita anggap itu baik, kita rubah mindset kita anggap itu baik, maka seketika Allah rubah yang buruk jadi baik. Itu seninya tuh hadirin. Ya. Ketika kita lihat sesuatu yang buruk dari Allah, kan takdir ada dua, baik dan buruk. Ketika kita melihat takdir Allah yang buruk, tapi kita anggap baik, maka berubah yang tadi yang buruk menjadi baik. Tuh. Ini seninya. Sehingga apa? Sehingga tidak ada yang nampak buruk di matanya, sehingga dia ridho, seneng dengan apapun yang Allah kasih. Tuh. Ini saya udah ngalamin hadirin. Tahun 2020 waktu banjir gede itu rumah saya kemasukan air. Ini seumur-umur belum pernah masuk ke dalam sampai separah itu. Bahkan yang kedua, kitab-kitab saya nganyut semua. Puluhan kitab nganyut. Yang ketiga, kemakan rayap kitab. Udah bertubi-tubi itu. Kitab kemakan rayap, kitabnya nganyut, rusak. Allah, ditipu jutaan. Tapi saya bilang apa? Raditu billahi rabbah, saya ridho. Tapi luar biasa hadirin, ketika saya ridho dengan itu, saya anggap itu kenikmatan dari Allah berbentuk musibah, Allah balas, Allah ganti keberkahan yang bertubi-tubi buat saya. Seandainya waktu itu saya nggak ridho hadirin, saya marah, murka, kecewa, Allah sudah. Ya. Tapi kalau kita minta jangan, kalau minta musibah jangan. Ya Allah pengen kena musibah biar kayak ustadz gitu enak, jangan. Ya, saya pernah jelasin dulu. Ada sahabat minta, ya Allah jadikanlah saya orang yang bersabar. Allahumma ja'alni minas sabirin. Nabi tegur, jangan doa begitu. Kalau doa minta sabar, ntar yang Allah kasih musibah biar apa tuh? Biar sabar. Tapi minta Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah. Minta sehat aja. Minta afiah, tuh lebih aman hadirin. Jadi kalau kata orang dulu, jangan cari musuh, jangan minta doa biar ketemu musuh. Tapi kalau ketemu musuh, hadepin itu. Jangan minta musibah. Tapi kalau ketemu musibah, hadepin, jangan ditinggal. Musibah kita tinggal hadirin nyamperin. Musibah kita tinggal nyamperin. Ya. Jadi kudu diselesain musibah hadirin. Ada orang punya musibah di kantor, diberhenti dari kantor, resign. Dia pulang ke rumah, dia ngurusin masjid. Pas ngurusin masjid, ternyata musibahnya nyamperin ke masjid. Dia punya masalah di masjid. Nggak bener juga di masjid nih. Keluar dari masjid, pulang ke rumah, kagak kerja, kagak ke masjid. Ternyata masalahnya ke rumah hadirin. Jadi masalah begitu. Kalau kita nggak selesaikan, itu masalah akan nyamperin kita. Ya, makanya masalah nggak jadi salah kalau kita menyelesaikan masalah tidak dengan cara yang salah. Nah, ini salah satu contoh hadirin nih bagaimana cara kita menghadapi musibah. Ini hadis riwayat Anas bin Malik. Anas bin Malik punya ibu. Namanya siapa ibunya Anas? Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim. Ini Ummu Sulaim hadirin dulu menikah dengan orang namanya Malik bin Nador. Malik bin Nador adalah bapak kandungnya Anas. Nggak lama ya datang Islam ke Madinah. Ibunya Ummu Sulaim masuk Islam. Bapaknya Anas ogah masuk Islam. Akhirnya tuh bapaknya Anas milih cerai sama Ummu Sulaim. Bapaknya Anas pergi ke Syam. Ya, akhirnya Anas bin Malik ikut emaknya. Nah, nggak lama bapaknya meninggal dunia. Ummu Sulaim, ibunya Anas, kawin lagi dengan seorang sahabat namanya Abu Tolha. Namanya siapa ya? Abu Tolha. Tuh ya. Ini dalil ya boleh kalau istri udah nggak punya suami boleh kawin lagi. Tuh dalilnya Ummu Sulaim. Udah nggak punya laki, nikah lagi boleh nggak? Boleh. Anak nggak boleh ngalang-ngalangin gitu.
Kata anaknya, awas emak kawin lagi, ay kabur dari rumah. Jangan, anak durhaka itu namanya. Apalagi bapak nggak boleh hadirin. Kalau emak rada kuat, betul nggak? Perempuan rada kuat, nggak kawin kuat. Saya punya mertua berapa tahun itu nggak nikah lagi, sampai sekarang belum nikah lagi. Kuat perempuan. Ya, makanya perempuan ada masa idahnya. Abis dia ditinggal lakinya, ada masa apa? Idah, nggak boleh kawin tuh. Laki ada nggak masa idahnya laki? Nggak ada. Kenapa? Nggak ada. Kenapa nggak ada hadirin? Laki nggak ada masa idahnya kenapa? Karena laki-laki nggak kuat, nggak sekuat perempuan. Ya, maka malam itu bininya meninggal, besoknya udah nyari lagi hadirin tuh. Karena emang lemah laki-laki hadirin urusan perempuan. Nah, ini syariat hadirin nih ya. Bahkan saya pernah cerita dulu Imam Ahmad bininya meninggal, malam itu juga nikah lagi. Sampai temannya nanya, muridnya nanya, ya wahai guru, istri antum belum kering kuburannya, kok antum nikah lagi? Kata Imam Ahmad, aneh nggak mau bermalam tanpa mengerjakan sunnah Rasulullah. Bermalam dalam kondisi bujang, aneh nggak mau, aneh pengen nikah lagi. Malam itu juga nikah, bukan karena nafsu, bukan. Tapi karena nggak bisa lepas dari sunnah Rasulullah. Nah ini Ummu Sulaim menikahlah dengan Abu Tolha. Nah Abu Tolha kebetulan duda punya anak tuh. Ya. Sama nih Ummu Sulaim punya anak Anas bin Malik, Abu Tolha punya anak. Ya. Kemudian anaknya Abu Tolha sakit. Dikatakan di sini ya, kana ibnun li Abi Tolhata yashtaki. Adalah anak si Abi Tolha itu sakit dan mengeluh. Fakharaja Abu Tolha, tapi Abu Tolha pengen keluar jihad ame Nabi. Nih coba lihat ya, anak sakit keras, bapak diajak jihad ame Nabi, berangkat apa enggak? Berangkat akhirnya itu Abu Tolha saking cintanya sama Rasulullah berangkat perang. Tapi anak sakit ditinggal, yang ngurus Ummu Sulaim. Faqubidas sabiyu, kemudian anaknya dipanggil sama Allah. Ya, ketika Abu Tolha keluar, anaknya meninggal. Falamma raja Abu Tolha, ketika Abu Tolha pulang, qala ma fa'ala ibni, dia nanya sama istrinya, anak gua lagi ngapain? Ya, anaknya tadi kenapa? Meninggal. Tuh nih lihat bagaimana istri yang cerdas. Ya, qalat berkata Ummu Sulaim, wa hiya ummus sabi, dan dia merupakan ibunya si anak. Huwa askan makana, ya, dia lebih tenang daripada sebelumnya. Tuh, ya. Dia lebih tenang daripada sebelumnya. Coba perhatiin nih ibu semua, nih ciri istri yang soleha. Laki capek pulang perang, jangan kasih berita buruk, jangan kasih berita yang nggak enak, kasih berita yang enak. Laki pulang dari kantor capek gitu, niatnya mau ngelurusin kaki, mau selonjoran gitu, langsung ditegur sama bininya. Ya, yang gimana ya anak-anak bayaran sekolahnya nih, belum bayaran ini, listrik belum bayaran. Lakinya pengen tenang, pengen nyantai, tahu-tahu ditanyain masalah dunia. Ya, capek itu suami. Ya. Kan pengen suami pulang tanyain apa? Bang mau minum apa, kopi apa teh? Tuh, ya begitu Ndra ya. Begitu ya. Dia pulang langsung nyapin itu. Ya. Belum istirahat tuh. Lihat Ummu Sulaim, ya, padahal anaknya meninggal. Enggak dikabarin dulu, nunggu suaminya tenang tuh. Bahkan faqarrabat ilaihil asya, malam itu juga dihidangkan masakan yang enak buat suaminya. Fata asya, mereka pun makan malam. Habis selesai makan malam, fa asaba minha, ya, mereka berhubungan malamnya tuh. Belum dijawab tuh pertanyaannya. Ya, dikasih makan enak, dijamu tuh. Falamma farago, setelah selesai berhubungan, qalat, kata istrinya, warus sobi, tuh, ya, bahwasanya anak kita telah meninggal dunia. Tuh, ya. Tuh. Kemudian apa? Falamma asbaha, ketika di pagi hari Abu Tolha mendatangi Rasulullah, fa akhbarahu, dikabarkan anaknya sudah meninggal dunia. Kata Rasulullah, a'rastumul lailah,
kalian sudah ya berhubungan semalam? Qala na'am, sudah. Kata Rasul, Allahumma barik lahuma, semoga Allah berkahi kalian berdua. Fawaladat gulaman, habis begitu hamillah tuh Ummu Sulaim, melahirkan seorang anak. Faqala li Abu Thalha, maka berkata padaku Abu Thalha, ihmilhu hatta ta'ti bihin nabi, tolong bawa nih sampai engkau mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'atsa mahu bitamarat, dia mengutusnya membawa kurma. Nah ini di sini. Jadi habis lahirnya anaknya Abu Thalha, ini cerita sesuai dengan hadisnya ya. Habis lahir anaknya Abu Thalha langsung dibawa ke tempat Rasul. Ini belum diapa-apain nih. Belahir langsung dibawa. Bawa korma sekalian tuh. Faqala amahu syai', kata Rasul, apakah bersama anak ini ada bawaan sesuatu? Qala na'am, ya Rasulullah, tamarat, ada beberapa korma. Fa akhadhan Nabi, diambil sama Nabi. Famadaghaha, kemudian Nabi kunyah tuh korma. Summa akhadha min fihi, diambil dari mulutnya Nabi. Faja'alaha fi as-sabi, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya tuh anak kecil. Summa hannakahu, dimasukkan ke dalam langit-langit mulutnya. Nah itulah yang dikenal dengan apa tuh? Tahnik. Ya. Kalau nggak salah beberapa tahun lalu saya pernah ceramah di sekitar sini nih, di daerah sini, daerah Syahridin. Saya sempat tanya hadirin, ibu-ibu tahu tahnik nggak gitu? Nggak ada yang tahu hadirin. Ya, mungkin tawaduk kali ya, mungkin tawaduk ya. Nggak ada yang jawab, nggak ada yang ngasih tahu gitu, nggak. Ternyata banyak orang hadirin yang nggak tahu tahnik. Apa sih tahnik? Anak kecil baru lahir dikasih korma, itu namanya tahnik. Bahasa kitanya imunisasi. Ya, bahasa kitanya imunisasi. Bahkan imunisasi di zaman Nabi nggak ada, adanya tahnik. Baru lahir, kalau bahasa kata ya teman-teman saya masih basah hadirin. Ini masih basah ini. Masih basah langsung dibawa ke Nabi. Bahkan kalau ditarim baru lahir belum dimandiin, baru keluar langsung dibawa ke Habib Umar. Habib tolong tahnik, masih basah belum dimandiin belum, langsung ditahnik sama Habib Umar. Biar yang pertama kali masuk ke mulutnya bukan susu emaknya, bukan apa-apaan, bukan air, bukan apa, tapi yang pertama kali masuk adalah liurnya alim ulama aulia. Yang kedua langsung diapain tadi? Azanin. Biar apa? Biar pertama kali masuk ke telinganya bukan lagu-laguan, bukan apa qasidah dan sebagainya, tapi zikir. Ya. Sehingga apa? Anak ini tumbuh dengan ya berkah, menjadi orang soleh. Ya. Jadi kalau pengamalan ditarim begitu tuh, baru lahir. Kalau kita kan enggak ya, udah agak gedean dah tuh, udah kadang seminggu. Ya. Kalau di sono enggak, baru banget lahir langsung dibawa. Ini sebagaimana Abu Thalha, ya, dibawa langsung tuh korma. Wasammahu Abdullah, dan Nabi memberikan nama ini orang namanya Abdullah. Ya, ini ada yang namanya Abdullah sini. Ya, jarang ya orang sekarang namanya Abdullah ya, namanya keren-keren sekarang. Ya. Ya, kalau ngasih nama Quinsa, asik Quinsa. Syakila, namanya marfuah udah nggak ada marfuah. Salbiah udah nggak ada, udah nggak laku tuh. Padahal namanya cakep tuh ya, nama orang-orang dulu bagus, berkah insyaallah. Nah ini hadirin mengenai masalah tahnik. Tahnik itu ya, itu adalah memasukkan kurma ke dalam mulut sang bayi setelah dihaluskan. Nah ini ulama mengatakan ini kira-kira tahnik khusus buat Nabi apa buat selain Nabi? Karena di zaman Nabi nggak ada sahabat yang mentahnik anaknya kecuali yang Nabi yang tahnik. Ya. Ulama katakan yang namanya tahnik Nabi kerjakan belum tentu dilarang buat yang lainnya. Cuman kalau kita kias, ya apa sih tujuan tahnik? Satu, yang pertama masukin yang manis. Apa fungsinya masukin yang manis di mulut sang bayi? Agar hidup si bayi ini kelak akan mendapatkan yang manis-manis. Tafaul namanya tafaulan. Ya kayak orang Aceh tuh. Kalau acara pernikahan, lahiran tuh ya, mengandung dipakein apa tuh? Ini ada ini biar hidupnya begini, biar itu namanya tafaul. Berharap, karena hidup kita tuh kadang bergantung bagaimana omongan, bergantung bagaimana
keyakinan kita. Kalau kita yakin baik akan jadi baik. Tuh. Nah, yang kedua, secara medis kata para dokter, ini bayi ini kalau dimasukin kurma, ya, masuk glukosa, itu bisa menghindari daripada ini bayi kurang gula darah di dalam darahnya. Ya, jadi ini bayi akan sehat tuh. Ya, tuh. Di antara juga yang ketiga, melatih sensorik mulutnya bayi tadi. Ketika dia melumati jari daripada Rasulullah, jari orang yang mentahnik, dia sedang dilatih motorik lidahnya, mulutnya. Untuk nanti biar gampang tuh. Kalau dia nyusu gampang dan sebagainya. Ya. Nah itu jadi itu diantara manfaat dari apa? Tahnik. Tuh ya. Nah kemudian setelah ditahnik didoain dah hadirin. Palanya dibacain apa tuh? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa dibacain inna anzalna? Berharap mudah-mudahan ini nanti turun Al-Qur'an ke sini. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu tentang apa itu? Al-Qur'an. Agar nih anak nanti palanya isinya Quran. Pegang dengan tangan kanan, doain inna anzalnahu. Yang kedua, dada sebelah kiri. Pegang dengan tangan kanan. Baca apa? Alam nashrah laka sodrok. Biar apa? Biar punya hati lapang. Ya. Tapi kalau kata yang mengijazahkan dulu, kalau kita bacain alam nasroh, anak kita insya Allah terhindar daripada perzinahan. Ya, jadi kalau kita punya anak, tiap hari kita bacain dadanya alam nasroh laka sodrok. Tiap hari bu, bacain alam nasroh. Biar jangan sampai terkena yang namanya perzinahan tuh. Ya, pala dibacain doa. Dada pun dibacain doa tuh. Nah itu ya, itu kesunahannya bagi seorang anak. Ada yang nanya, Ustadz kalau perempuan boleh nggak mentahnik? Kalau tadi kan Nabi itu ya. Sekarang perempuan boleh nggak mentahnik? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Di zaman Imam Ahmad bin Hambal, kalau nggak salah Imam Ahmad bin Hambal punya istri itu mentahnik anak bayi. Jadi bukan hanya sekedar laki-laki yang boleh mentahnik, perempuan juga boleh. Sama kayak ngazanin. Kebetulan nih perempuan ya, pas lagi lahiran kan biasa ditemenin suami tuh. Suaminya lagi keluar, bininya lahir tuh. Boleh nggak istrinya ngazanin atau bidannya ngazanin? Ya boleh. Biar jangan sampai nanti ini anak didiamin lama dah. Udah sejam 2 jam baru bapaknya datang baru diazanin, jangan. Kalau bisa siapapun di situ, mau laki kek, mau perempuan kek, boleh mengazankan bayi. Gitu ya. Tuh. Jangan sampai tuh bayi udah ditaruh belum diazanin, ringtone bidannya nyala, ya. Lagu dangdut lagi. Kelakuan si kucing garong, anaknya denger tuh. Tapi unik hadirin ya, saya punya cerita, ini kisah nyata, based on true story. Ane punya guru, punya anak banyak, mungkin hampir 10 kali. Anak yang terakhir unik nih hadirin. Ini kagak ketahuan hamilnya. Karena mungkin udah tua, udah agak ini. Hamilnya gak ketahuan. Pas lagi dicek di bidan ternyata hamil. Unik nih, unik. Ternyata itu hari juga udah pembukaan hadirin. Ini gak tahu nih. Pas pembukaan kebetulan lakinya Ustadz Kiai. Punya anak dari A sampai Z semuanya tuh anaknya kalau nggak nyantren gontor pokoknya Ustadz dah. Ya. Saya kalau sebutin namanya tahu ntar. Yang terakhir ini gara-gara suaminya Ustadz Kiai ngisi kuliah subuh. Lahirnya subuh kan nggak nemenin kan tuh. Ketika lahir subuh lakinya ngajar, pulang ngajar baru ke bidan. Ngajaninnya apa tuh? Telat hadirin. Udah lewat sejam udah tuh. Bener aja hadirin. Ini semua anaknya dari A sampai yang terakhir itu ustadz semua, doktor, LC, MA, ustadz pesantren. Ini yang tadi telat diazanin tuh. Yang telat diazanin itu masih kecilnya bader banget itu. Dari SD-nya bader, SMP, SMA, pindah-pindah sekolahnya. Ya, nggak mondok, nggak kuliah, pindah 4 kali kalau nggak salah tuh, pindah 4 kali. Tapi hadirin benar, emang dasar anak orang soleh. Jadi gara-gara azannya telat, akhirnya benernya telat. Udah kuliah,
Baru tobat, baru buka pengajian hadirin tuh ya. Artinya apa itu? Kalau bisa ngazanin jangan apa tuh? Telat tuh ya. Suami siaga tuh ya. Saya pernah anak kedua kalau nggak salah. Hari Jumat lahiran tuh Muhammad anak saya. Pas banget azan Jumat keluar. Pas azan Jumat. Kita ngetar-ngetar, Pak, sebentar Pak. Ini udah terakhir, pembukaan terakhir. Udah mau Jumat nih, Bu, udah mau Jumat. Saya khotib. Udah tinggal aja khotibnya, gantiin nama yang lain. Iya siap. Saya tinggal tuh jadwal khotib, saya suruh ke yang lain. Pas azan Jumat, Allahu Akbar, lahir langsung saya azanin bareng sama azan di masjid tuh. Ya. Anak ketiga pas azan maghrib. Jadi alhamdulillah tuh, ya anak saya hampir semuanya lahir pas azan itu. Ya tuh. Allahu alam apa maksudnya, mungkin ya biar 5 waktu kali ya. Ada yang subuh, anak pertama, anak kedua johor, anak ketiga maghrib, ya. Anak keempat belum tahu, lupa kemarin. Ini doain biar anak kelima nih Bu ya. Dikit lagi lahiran, mudah-mudahan Allah kasih kelancaran. Amin ya rabbal. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Uyainah berkata, faqala rajulun minal ansor, ya berkata seorang laki-laki dari Ansor, faraitu tis'ata auladin kulluhum qad qara'ul Qur'an. Nih, Abu Tolha kehilangan anak satu. Dia sabar hadirin. Dia sabar. Lahirlah setelahnya anak yang didoain Nabi tadi tuh. Ya. Yang ditahnik sama Nabi. Namanya siapa tadi? Abdullah. Abdullah nih Pak Bu punya anak 9. 9-9-nya hafal Quran. Masya Allah. Dari satu yang tadi didoain Nabi, 9-9-nya anaknya hafal Quran. Tuh ya. Jadi kita kadang jangan bersedih kalau kita kena ya musibah. Kadang mungkin ada orang anaknya cuma 1. Ya. Tapi kita nggak tahu nih, ini anak yang 1 terpunya cucu kan, punya anak lagi. Ya. Bisa jadi itu mereka lah yang akan terusin kita. Makanya istri saya bilang kemarin gitu, dah ya Bu ya, nih anak kelima udah kali ya, di ini aja steril. Saya bilang sama istri saya, yang kita nggak tahu, jangan-jangan anak ke-6 yang hafiz Quran gitu. Jangan-jangan anak yang ke-7 yang bisa ngeberkahin kita, yang bisa doain kita. Ini kita nggak tahu. Ya. Terus sampai 8 sampai 9 gitu. Intinya apa? Jangan mutusin rahmat Allah. Kata orang Betawi, banyak anak banyak rezeki itu ya tuh. Kemudian dalam riwayat yang lain, ya mata ibnun li Abi Tolha, ketika meninggal anak Abi Tolha, ya faqalat li ahliha, maka berkata kepada keluarganya, la tuhadditsu Aba Tolha bibnihi, tolong jangan kalian ceritakan kepada Abu Tolha tentang anaknya, hatta akuna ana uhadditsuhu, sampai akulah yang menceritakannya. Ini dia ya. Jadi di flashback ulang nih dalam hadis riwayat Muslim, flashback ulang kisahnya. Ketika anaknya meninggal, kata Ummu Sulaim, tolong ente semua jangan cerita tentang anaknya, biar aneh yang kasih tahu. Tuh cerdasnya istrinya tuh. Faja'a faqarabat ilahi asya'an fa'akala wa syariba, ketika dihidangkan makan malam dia makan diminum, summa tasanna'at lahu ahsan ma kanat tasna qabla dzalik. Kemudian Ummu Sulaim itu menjamu suaminya lebih bagus, lebih indah dari yang sebelumnya. Artinya di malam itu spesial banget itu. Ya kalau orang kita mungkin kalau seandainya sama istri biasa-biasa aja ya, paling lampu digelapin, enggak pakai lilin, pakai bunga gitu. Pokoknya dibuat seromantis mungkin tuh malam. Ini Ummu Sulaim luar biasa. Fawaqa biha. Kemudian mereka berhubungan, falamma an ra'at anhu qad syabi'a wa asaba minha, ketika istrinya melihat suaminya sudah kenyang dan sudah berhubungan, maka berkatalah dia istrinya, ya Aba Tolha, wahai suamiku Abu Tolha, ara'aita law anna qauman a'aru ariyatahum ahla baitin fatalabu ariyatahum alahum an yamna'uhum. Nih dikasih ini dulu, apa namanya? Prolog dulu sebelum ngomong. Wahai Abu Tolha, kalau seandainya nih ada orang minjem barang, ya, terus diminta barangnya, kira-kira boleh nggak orang yang minjem nahan-nahan tuh barangnya? Ya, nggak boleh gitu. Ya. Dikasih ini dulu nih, ini pinternya Ummu Sulaim ini. Qala la, nggak boleh, harus dibalikin tuh barang. Ya udah, kalau begitu Allah udah minta anak kita, pinjaman Allah, titipan
Allah tuh ya. Abis begitu apa? Faghadiba, marah Abu Thalha, kesal dia. Dia berkata apa? Taraktini hatta idza talattaqtu summa akhbartini bi ibni. Ya. Engkau membiarkan saya nih sampai begini keadaannya, baru engkau kasih tahu anak saya meninggal. Gitu ya. Artinya apa? Ini manusiawi nih ya. Orang kalau marah ya manusiawi. Kalau bahasa kata Abu Thalha begini. Ente baru dikasih tahu udah aneh begini, udah begitu, baru ngomong sekarang tuh. Tapi justru tadi malah akhlaknya istrinya luar biasa, enggak langsung dikasih tahu justru. Justru kurang berakhlak baru pulang langsung dikasih tahu ya. Itu kan banyak orang maaf ya, kena stroke, jantungan, gara-gara itu. Dia enggak siap, ya perut lapar, asam lambung naik, dikasih tahu, "Bang, utang pinjolannya 100 juta." gitu. Belum lama saya punya jamaah Bu cerita, Ustadz ya, saya punya empok, dia punya utang banyak Ustadz, ada 100 juta lebih dipinjol gitu. Ini orang tiba-tiba kena stroke itu, gara-gara tadi belum siap mendengar berita buruk, langsung dikasih berita buruk, stroke. Makanya nggak salah nih Ummu Sulaim. Yang pertama dikasih apa tadi? Dikasih makan. Orang kalau makan perut kenyang enak, tinggal tidur doang. Yang kedua dikasih ya jamuan, diajak berhubungan tuh. Udah seneng zohir batin baru dikasih tahu. Tuh ya. Ini luar biasa. Kemudian mereka berangkat kepada Rasulullah SAW, Rasul doakan. Kemudian hamil. Ya. Fahamalat qala wa kana Rasulullah fi safarin wa hiya ma'ahu. Ya ini masih panjang nih intinya sama lah ya. Intinya bagaimana kesabaran itu membuahkan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita ya bahwasanya segala musibah dari Allah, maka siapapun yang ridho dengan musibah tersebut, maka Allah ganjar dengan ganjaran yang besar. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pekan berikutnya kita akan membahas tentang ya hadis dari Abi Hurairah ya tentang orang yang kuat ya ini. Baik, udah isya belum ya? Dikit lagi ya. Wah, satu hadis lagi berarti kita baca dah. Hadis selanjutnya ya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasul bersabda, "Laisa syadid bisur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsa indal ghadab." Kata baginda Rasul, bukanlah orang yang kuat, orang yang pandai bergulat. Tapi sungguh orang yang kuat adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Masya Allah ya. Ini hadirin rahimakumullah. Ya. Jadi orang kuat itu bukan orang yang kuat fisiknya, bukan. Ya. Tapi orang yang kuat adalah orang yang kuat menahan amarahnya, menahan nafsunya. Ya. Makanya di zaman Nabi kita Muhammad SAW, ya. Itu banyak tuh orang-orang kuat. Kayak siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar itu dikatakan orang yang ahli gulat. Siapapun orang yang bergulat sama beliau kalah pasti. Tapi luar biasa, ya. Sayyidina Umar suatu hari kedatangan tamu dari jauh. Ini sahabat pengen curhat sama Sayyidina Umar, yang waktu itu sudah menjabat sebagai khalifah. Curhat apa? Curhat masalah istri. Bahwa istrinya galak di rumah. Ya. Kemudian seketika sampai depan rumah Sayyidina Umar, dia dengar suara Sayyidina Umar lagi diomelin bininya. Itu. Sayyidina Umar ya akhi ini orang yang kalau kata Nabi, kalau jin, kalau setan lewat satu jalan, setan ketemu Umar takut dimilih jalan lain tuh. Setan aja takut hadir. Tapi istrinya Sayyidina Umar ya mungkin lebih menakutkan kali itu. Tapi ini akhlak luar biasa ya. Lihat bagaimana akhlaknya Sayyidina Umar tuh. Diomelin tuh Sayyidina Umar. Sampai yang pengen curhat nggak jadi, pulang dah. Ini juga diomelin juga sama gua gitu. Sayyidina Umar denger gitu ada orang buka pagar rumahnya, dah. Keluar beliau buru-buru, Fulan, sini. Kenapa ente? Ya Amirul Mukminin, tadinya saya mau curhat masalah istri. Ame antum, cuman antum juga sama, mana diomelin juga. Apa kata beliau? Ya Fulan, dia tuh, ya aneh, ya ame istri aneh bersyukur. Ya, aneh nggak? Apa kalau bahasa kitanya nggak balas omongan istrinya,
nggak nyakitin istrinya. Tapi Sayyidina Umar diem tuh. Ya. Makanya sikap terbaik seorang suami ketika dia omelin istri apa? Diam. Cuman diam jangan diam kawin lagi, itu diam kawin lagi. Itu bukan yang terbaik. Diam sabar tuh ya. Mau diomelin kayak apa sama istri, udah iya gitu. Ya. Namanya perempuan. Nih kalau bukan ngomel, bukan perempuan namanya. Ini kalau saya ceritakan tentang bagaimana istri-istri Nabi hadirin, kita juga jadi maklum hadirin. Istri-istri Rasulullah dalam riwayat itu dikatakan kadang ngambek sama Nabi. Kalau coba bayangin hadirin, ngambek sama Rasul. Ya, ada di antara istri Nabi yang bisa ngambek loh sama Rasulullah. Saya mau tanya, kita sama Rasul lebih mulia mana? Rasul. Pantas gak Rasul di ngambekin? Nggak pantas. Kita pantas gak? Pantas. Nabi aja yang mulia aja istrinya kadang ngambek, apalagi kita. Kita jangan merasa lebih hebat dari Nabi. Ya. Kalau bahasa katanya nih, kalau kita cerita bahwa luar biasa dah Rasulullah. Tuh ya. Nah jadi hadirin rahimakumullah, orang kuat itu bukan orang yang punya fisik kuat, tapi nih batin yang kuat. Ya. Bahkan bisa jadi orang-orang yang bersabar dengan gangguan istrinya akan mendapatkan magom di sisi Allah menjadi para wali-wali Allah. Ya. Ya. Kalau kita sabar dengan omongan istri. Ya. Ini jadi kalau kita pengen memperbanyak ibadah bisa dengan dua cara. Banyakin tahajud, banyakin puasa. Tapi nggak semua orang sanggup. Yang kedua, banyakin sabar sama istri. Pokoknya kalau istri ngomel, kita diem. Ya. Dikeplak, diem. Ada hadirin di kampung saya, ada orang itu kalau bininya marah sampai noyor palanya. Ya, maaf ya, sampai ngomong kasar. Dasar laki goblok lo gitu. Sampai ditoyor palanya. Tapi luar biasa hadirin. Pas meninggal, saya baru tumben ngelihat orang meninggal mukanya senyum tuh. Itu orang. Ustaz, lihat dah saat ini. Pas sudah meninggal ya, coba lihat mukanya saat. Pas dibuka senyum hadirin, subhanallah. Senyum. Apa amalannya? Bukan ustadz, bukan kiai. Cuman sabar sama bini, dikeplak palanya, diem. Tuh. Meninggalnya apa? Senyum. Ya. Kira-kira mau nggak meninggal senyum hadirin? Nah, kalau mau saya bilangin bininya keplak oleh itu. Itu enggak? Paham nggak? Senyum meninggalnya. Ya. Jadi gitu. Ya. Jadi kita berumah tangga nih hadirin. Ya. Umumnya orang berumah tangga imma sabar sama syukur. Itu doang dua. Sabar sama syukur. Ya. Bisa jadi istrinya yang sabar, lakinya syukur. Ya mungkin lakinya kayak Fir'aun, galak banget gitu. Pulang mabok gitu kan. Sabar sebagai istri, selagi suami kagak nyuruh maksiat, tetap taat sama suami walaupun suami kita kagak mabok. Contohnya Siti Asia. Ya, sabar. Yang kedua, atau enggak ya, suaminya yang sabar, istrinya yang syukur. Suaminya soleh banget, ke masjid mulu, istrinya galak banget luar biasa. Berarti yang sabar siapa? Suaminya. Itu rumah tangga cuma dua. Jarang yang dua-duanya syukur, jarang. Lakinya syukur, bininya syukur, jarang. Kebanyakan yang dua-duanya sabar. Kata lakinya bini begini amat ya, kata bininya laki begini amat tuh. Tapi beruntung ya, kalau masing-masing sama-sama bersyukur, udah tingkatan luar biasa gitu ya. Jadi kita belum tentu bisa ibadah ikhlas dalam tahajud. Kita belum tentu bisa ya diterima ibadah puasa kita. Tapi kalau sabar kita sama istri itu, insya Allah ibadahnya para nabi. Dalam sebuah riwayat, siapa orang yang bersabar dengan gangguan istrinya, buruk akhlak istrinya, maka diberikan pahala kayak pahala Nabi Ayub. Ajib gak pahalanya Nabi Ayub? Nabi Ayub sakit tuh. Kalau seandainya suami sabar aja, pahala Nabi Ayub buat dia. Allahu Akbar tuh ya. Makanya beruntunglah kita yang punya istri ya, yang suka apa tuh? Yang suka ngomel tuh ya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah tuh ya tuh. Jadi bersyukur alhamdulillah tuh ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.